Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Trendika dari kelas 12 Cendana. Di sini saya akan menjelaskan cerita singkat tentang kisah film November 1828. Film ini menceritakan tentang sebuah kelompok penduduk di desa Jawa yang memberontak melawan pemerintahan penjajahan Belanda. Kisah ini dikisahkan bahwa 1928 markas Diponegoro diketahui keberadaan oleh Belanda. Saat itu Belanda juga menyerang, namun Senopati Sentot Prawirodirjo berhasil memukul bersih pasukan Belanda. Dan Pangeran Diponegoro berhasil lolos pada 5 September 1828. Ini dimulai ketika Kapten Van der Bots disertai pasukannya berusaha mengorek informasi tentang lokasi persembunyian Sentot Prawirodirjo, tangan kanan Pangeran Diponegoro. Jayeng Wirono, seorang damang gila jabatan, memberitahukan bahwa Kromoludiro yang mengetahui informasi tersebut. Kromoludiro pun ditawan di rumahnya sendiri, dan dengan berbagai upaya dipaksa untuk membuka mulut. Sepanjang proses interogasi dan mata rantai peristiwa yang ditimbulkan, terlihat bahwa di balik konflik antara Belanda dan rakyat Jawa ini sebenarnya berkecamuk konflik internal yang tak kalah dahsyat dalam hal diri tokoh-tokohnya. Film ini mengingatkan bahwa permusuhan atau sikap agresif yang berlebihan terhadap orang lain sering kali merupakan ungkapan yang tak disadari dari ketegangan dalam diri orang itu sendiri. Hal kontrak yang menarik juga diperhatikan dalam sosok Kapten de Bots dan Letnan Van Aken. Kapten de Bots pada film ini banyak disulutkan oleh ambisi pribadi. Ia gerah karena perwira lain yang lebih muda dari dia ternyata sudah meraih peringkat tinggi. Alasannya karena ia merasa mereka orang Belanda tulen. Dan Van Aken hanya seorang Indo. Sebaliknya, Letnan Van Aken yang juga hanya seorang Indo, sebaiknya Letnan Van Aken diam-diam bersempati terhadap rakyat Jawa dan menolak untuk menghalalkan segala cara. Pihak berkonflik secara frontal adalah para bawahan, para atasan. Hal ini Belanda dan Pangeran Diponegoro hanya berada di latar belakang. Di pihak Belanda sebenarnya bahkan tidak ada orang Belanda, hanya ada sejumlah perwira Indo yang lain adalah prajurit bayaran. Pangeran Diponegoro sendiri
hanya diperbincangkan, yang muncul di layar adalah orang kepercayaannya Sentot Prawiridorjo itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.